Selamat pagi Pak Greg dan teman-teman. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video kuliah pada hari ini. Yang pertama, jelaskan profil kebencian dalam 5W dan 1H. Kebencian adalah merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan dan permusuhan terhadap suatu hal. Kebencian tersebut dapat terjadi di mana dan kapanpun, serta dialami oleh semua makhluk hidup, tidak hanya manusia, melainkan juga hewan. Kebencian dapat disebabkan berbagai hal seperti komunikasi, genetis, faktor struktur otak, insting untuk bertahan hidup, dan cinta. Cara manusia menunjukkan kebenciannya dapat melalui berbagai hal seperti mengolok-olok, pertengkaran, dan lain-lain. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana kebiasaan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian? Kebiasaan yang dapat dilakukan adalah manusia harus merasakan akan adanya cinta kasih dalam diri manusia, sehingga dapat membedakan hal-hal yang dapat menyebabkan kebencian. Kita dapat belajar merasakan cinta kasih dengan cara semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian kebiasaan yang dapat dilakukan adalah berkumpul dengan orang-orang yang dapat menyebabkan kenyamanan, sehingga tidak akan muncul rasa benci dalam hati manusia. Manusia harus belajar memaafkan kesalahan orang lain, karena dengan memaafkan orang lain, manusia akan dapat menghilangkan kebencian terhadap orang yang memiliki kesalahan terhadap kita. Lalu pertanyaan ketiga adalah, bagaimana cara manusia bisa hidup damai meskipun ia harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian? Kita mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana dalam setiap waktu pastilah manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Dan tentu saja tidak semua manusia yang berinteraksi dengan kita selalu memiliki mood yang baik ataupun cocok dengan kita. Misalnya saja manusia yang berinteraksi dengan kita sedang mengalami kebencian terhadap suatu hal. Manusia tetap bisa hidup damai jika manusia dapat menyeleksi semua pengaruh dari lingkungan sekitar yang buruk, sehingga manusia tidak terpengaruh dengan kebencian ataupun hal-hal yang buruk yang ada di sekitarnya. Manusia juga harus memiliki iman yang kuat akan Allah, sehingga dapat menghindari kebencian yang ada di sekitar kita. Lalu, pertanyaan keempat atau pertanyaan pertama dari video kedua adalah, bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif? Pertama, manusia yang solutif artinya adalah manusia yang dapat memberikan harapan kepada manusia yang ada di sekitarnya. Manusia dapat membentuk jati diri yang solutif dengan cara melatih diri sendiri untuk tidak memiliki kebencian, melatih berkomunikasi yang baik sehingga manusia lain yang berbicara dengan kita tidak salah tangkap dengan apa yang kita ingin ucapkan atau antarkan. Kemudian semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat iman akan Allah. Lalu yang kelima, jelaskan apa maksud dari komunikasi yang memelihara dan komunikasi yang menghancurkan. Komunikasi yang memelihara adalah komunikasi dengan orang lain, di mana hal yang dibicarakan bukanlah hal kebencian, dan hasil yang dihasilkan dari komunikasi tersebut adalah hubungan yang makin erat. Misalnya saja adalah temu kangen antara seorang anak yang merantau dengan orang tuanya, atau seorang guru dengan seorang murid, di mana seorang guru tersebut menjawab pertanyaan murid yang bertanya. Ada juga lagi contoh seorang teman yang sudah lama tidak bertemu dengan temannya berkumpul di suatu tempat untuk berbincang-bincang. Lalu komunikasi yang menghancurkan adalah komunikasi yang menjauhkan hubungan antara dua orang atau lebih. Misalnya saja, suatu pertengkaran atau perdebatan antara dua orang teman tentang suatu masalah, atau perdebatan antara anak dan orang tuanya. Lalu pertanyaan keenam adalah,
Jelaskan maksud dari manusia yang bertanggung jawab dan manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang mengetahui dampak baik dan buruk dari semua tindakan yang dilakukannya, serta dapat menghadapi semua dampak yang didapatkan dari tindakannya. Bertanggung jawab bukan hanya dalam hal tersebut. Bertanggung jawab berarti rela melakukan kewajibannya yang dimiliki sebagai manusia. Contoh manusia yang bertanggung jawab adalah, misalkan seorang siswa atau mahasiswa lebih memilih mencontek daripada belajar walaupun tahu dengan resiko mendapat nilai 0 jika ketahuan dan mendapat nilai 100 jika tidak ketahuan. Nah, sebagai contoh manusia yang bertanggung jawab adalah siswa tersebut harus dengan lapang dada mau menerima nilai 0 yang diberikan karena ketahuan menyontek. Lalu, manusia yang tidak bertanggung jawab adalah manusia yang tidak mau menghadapi resiko dari tindakan yang telah dilakukan dan tidak mau melakukan kewajiban yang dimiliki. Misalnya saja, seorang guru memiliki tugas dan kewajiban untuk mengajar muridnya. Tetapi, yang dilakukan guru tersebut hanyalah menyuruh muridnya untuk belajar sendiri dan hanya memberikan tugas. Hal itu menunjukkan guru tersebut tidak bertanggung jawab akan profesinya. Sekian, terima kasih.